Pak Esra pernah berkata bahwa mayoritas suku-suku Israel sudah hilang dan pada zaman PB hanya ada 2 atau 3 suku saja. Yang mau ditanyakan oleh penanya berikutnya, bagaimana dengan Yakobus 1 ayat 1 yang masih berbicara tentang 12 suku Israel? Ya, memang benar bahwa suku-suku Israel itu mayoritas, 10 suku itu sudah hilang ya. Nah, kita tahu bahwa pada waktu Salomo mati, bangsa Israel mengalami perpecahan menjadi 2 ya. Ada kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel sering disebut sebagai kerajaan utara dan kerajaan Yehuda itu disebut kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan pusatnya itu ada di Yerusalem. Sedangkan sisanya itu adalah 10 suku. 10 suku itu ada di kerajaan utara, itu pusatnya ada di Samaria. Nah, mungkin saudara perlu ketahui bahwa pada masa itu hitungan 12 suku Israel itu tidak lagi murni mengikuti 12 anak Yakub. Tidak ya. Kalau 12 anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, Dan, Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin. Ini memang 12 anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel. Tapi hitungan ini sudah tidak sama lagi, ya. Ini diawali ketika tanah Israel itu dibagi di antara suku-suku Israel pada zaman Yosua. Pada waktu pembagian itu hanya 11 suku yang mendapatkan tanah, sedangkan 1 suku tidak dapat, yaitu suku Lewi. Mereka tidak dapat bagian. Itu bisa dilihat di Yosua 13 ayat 33. Karena mereka adalah suku yang ditetapkan untuk melayani. Mereka tidak punya tanah untuk mereka garap lalu untuk hidup mereka. Kenapa? Karena mereka dikhususkan melayani, nanti mereka hidup dari persembahan yang diberikan oleh 11 suku. Karena itu mereka tidak dapat tanah. Jadi lalu tinggal di mana mereka? Orang-orang Lewi ini tinggal di dalam wilayah dari 11 suku yang lain. Karena itu maka hitungannya sudah kurang 1 ya dari sisi wilayah. Dari sisi wilayah maka Lewi sudah dikeluarkan. Maka jumlah anak-anak Yakub atau suku itu hanya tinggal 11 saja. Lalu juga Yusuf itu kan anaknya Yakub, tapi sudah mati di tanah Mesir sehingga dia tidak dihitung lagi. Sehingga dengan demikian 12 suku Israel, Lewi dikeluarkan, Yusuf dikeluarkan, maka sisa 10. Nah, lalu sisa 10, terus bagaimana? Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, bagian Yusuf itu dibagikan kepada 2 anaknya, yaitu Efraim dan Manase, yang dihitung menjadi 2 suku, menurut Yosua 14 ayat 4. Jadi, jumlah suku-suku Israel tetap menjadi 12. Lewi dikeluarkan, Yusuf dikeluarkan, tapi sekarang ketambahan 2, yaitu anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manase. Jadi 12 suku Israel pada zaman itu adalah Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Sebulun, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benyamin, Efraim, Manase. Itu menjadi 12 suku. Nah, dalam masa perpecahan kerajaan pada zaman pasca Salomo itu, maka 10 kerajaan itu berkumpul di utara, yaitu kerajaan Israel. 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, itu membentuk kerajaan selatan. Nah, dengan demikian yang masuk kerajaan Israel itu adalah suku Ruben, Simeon, Isakar, Sebulun, Dan, Naftali, Gad, Aser, Efraim, Manase. Sedangkan Yehuda dan Benyamin itu menjadi kerajaan sendiri. Nah, sekalipun awalnya suku Lewi itu tinggal di kedua kerajaan ini, tapi karena dalam perkembangan selanjutnya kerajaan utara atau Israel yang di bawah Yerobeam, mereka terlibat pada penyembahan berhala, maka secara otomatis imam-imam Lewi tidak dipakai lagi di sana. Itulah sebabnya pada akhirnya orang-orang Lewi menempati kerajaan selatan atau Yehuda. Sehingga dari sisi penduduknya, wilayah kerajaan selatan ini mengandung atau mempunyai di dalamnya ada 3 suku, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Ada 10 suku di kerajaan Israel, tapi ada 3 suku di kerajaan Yehuda. Kalau pembagian wilayahnya 10 banding 2.
Tapi kalau orang-orangnya, maka di sana ada 10, di Yehuda ada 3. Nah, dalam perkembangan kedua kerajaan ini menjadi hancur karena musuh-musuhnya, yaitu kerajaan Israel itu dihancurkan oleh Asyur. Yang 10 suku ini dihancurkan oleh Asyur sehingga mereka akhirnya dibuang dan tidak pernah kembali lagi. Berarti 10 suku Israel itu sudah hilang, ya. 10 suku Israel itu sudah hilang. Tapi lalu kerajaan selatan, yaitu yang dari sisi wilayah itu ada Yehuda dan Benyamin. Dari sisi penduduknya Yehuda, Benyamin, dan Lewi ini mereka dihancurkan oleh kerajaan Babel. Tapi di Babilonia itu mereka setelah itu dipulangkan setelah Persia menaklukkan Babel. Maka pulanglah mereka yang 3 suku ini, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Sedangkan 10 suku yang lain itu tidak pernah pulang, yang dihancurkan oleh Asyur. Maka 10 suku sudah hilang. Sisa 3 suku ini. Ya, 3 suku ini yaitu Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Karena itu di dalam zaman perjanjian baru, zamannya Yesus hidup di dalam dunia ini, itu 10 suku sudah tidak ada. Saudara coba baca dalam perjanjian baru, pernah ketemu nama Ruben, Simeon, ya Isakar, sebulan lengkap? Tidak pernah ada lagi. Tapi yang disebut-sebut di dalam perjanjian baru hanya 3 suku. Misalnya, dalam Ibrani pasal 7 ayat 14, di sana dikatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, Yesus dari suku Yehuda, berarti suku Yehuda masih ada. Lalu Roma 11 ayat 1. Karena aku, ini kata Paulus, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Berarti suku Benyamin masih ada, yaitu Paulus. Ya, dalam Filipi 3 ayat 5 dia katakan, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin. Lalu juga kita dapati juga bahwa ada cerita tentang orang-orang Lewi di dalam perjanjian baru. Jadi memang hanya 3 suku itu yang masih ada. Sedangkan 10 suku yang lain sudah tidak ada. Nah, kalau begitu, sekarang kembali pada inti pertanyaan saudara. Saudara tanya tentang Yakobus 1 ayat 1. Yakobus 1 ayat 1 berbunyi begini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, kok di sini kok masih ada 12 suku? Sedangkan dari sejarah yang Pak Esra jelaskan itu, kok suku-suku itu sudah hilang tuh. Suku-suku yang lain tinggal 3 saja. Ya, sedangkan 10 suku yang lain sudah hilang. Kenapa di sini masih bilang 12 suku? Nah, perlu saudara ketahui bahwa di sini 12 suku, ya, itu sebenarnya bukan hitungan yang sungguh-sungguh, ya. Bukan hitungan yang sebenarnya. Ini 12 suku Israel itu hanya merupakan satu istilah teknis saja. Istilah teknis saja yang menunjuk pada istilah yang umum terhadap bangsa Israel, ya. Nah, ada seorang penafsir namanya Albert Barth, dia mengatakan ungkapan 12 suku merupakan istilah umum dengan mana orang-orang Yahudi ditunjuk dan digunakan lama setelah 10 suku diangkut. Dan dalam faktanya hanya meninggalkan 2 suku dari 12 di Palestina. Nah, ini Albert Barth mengatakan hanya sisa 2 suku karena kalau hitung itu cuma Benyamin dan Yehuda. Dia tidak hitung Lewi karena memang Lewi biasa tidak dihitung karena tidak punya wilayah, ya. Kalau dihitung dengan Lewi ya ada 3 suku. Nah, jadi itu istilah teknis. Walaupun hanya tinggal 2 atau 3 suku, tapi tetap disebut seluruhnya disebut sebagai 12 suku. Ini bisa kita bandingkan dengan Kisah pasal 26 ayat 7 di mana dikatakan, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadah dengan tekun dan seterusnya. Ini kata kesaksian Paulus di depan Raja Agripa. Ya, yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, padahal 12 suku sudah tidak ada lagi semua. Ya, 10 suku sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah istilah teknis. Nah, istilah teknis ini mungkin lebih gampang juga dibandingkan dengan 12 murid Yesus. Ya, 12 murid Yesus. Murid Yesus itu 12. Nah, pada waktu Yesus mati, Yudas juga bunuh diri. Pada waktu Yudas bunuh diri, tinggal berapa murid Yesus? Tinggal 11. Nah, nanti kalau Yesus bangkit, lalu dia kasih penampakan, atau dia muncul pada murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri pada berapa murid?
murid ada 12. Yudas sudah mati. Yudas sudah mati, berarti harusnya dia menampakkan diri pada 11 murid saja, sudah minus 1. Tapi ternyata di dalam Alkitab tetap diomong 12. Contohnya 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Loh kok masih 12? Kan Yudas sudah mati. Matius belum dipilih ganti Yudas saat ini. Ya. Jadi tetap ada 11. Aslinya ada 11, tapi dikatakan 12 murid karena itu adalah istilah teknisnya untuk menuju kepada murid-murid. Kalau 12 murid Yesus itu adalah istilah teknis menuju pada murid-murid, maka 12 suku Israel juga adalah istilah teknis untuk menuju pada Israel, sekalipun jumlahnya tidak lagi sungguh-sungguh demikian. Ya.